Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Megawati dan Jokowi, Bung Firdaus ya, semua dua entitas kelompok nasionalis sebenarnya sempat berpisah jalan gitu ya. Dan berpisah jalan dengan cara mereka sendiri ya, dengan eh, perhatian mereka sendiri ya, Jokowi ke Prabowo, sedangkan Megawati ke Ganjar Pranowo. Pada titik dua jalan ini buntu Firdaus. Bung Firdaus ini buntu nih jalan ya. Nah, karena ada kebutuhan dari kelompok nasionalis yang akan menyadari bahwa dua kelompok ini akan bersatu lagi dengan panji-panji nasionalisme gitu ya. Mereka bersatu dan ini akan nanti menuju polaritas lagi ya. Tapi semoga tidak. Tapi cara mereka memberi sinyal ini telah mulai muncul dan apakah kejadian ini akan terlihat di beberapa minggu ke depan, Bung Firdaus? Iya, menarik ya melihat seliweran berita yang mengatakan kemungkinan bahwa Jokowi sudah mulai menjalin komunikasi atau kontak lagi dengan Megawati, begitu, dan kemudian kontak itu dalam konteks terutama dikaitkan dengan kondisi Pilpres 2024, begitu. Dan kalau kita lihat responnya sudah ada. PDIP mengatakan belum ada kontak resmi, sekjennya mengatakan, oh ya belum ada. Begitu juga pihak istana mengatakan tidak ada seperti itu mengarah ke sana, begitu. Tetapi yang menarik adalah melihat apakah kemungkinan itu terjadi atau memiliki potensi terjadi? Bisa, sangat mungkin terjadi, Bu Meldi, dengan berbagai kalkulasi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, gitu ya, pertama kemungkinan Pak Jokowi kembali mengontak Megawati, gitu, atau PDIP lah tanda kutip, gitu ya, akan didorong oleh hal-hal tertentu. Paling tidak kalau kita lihat satu yang membuat itu terjadi, ya banyak analis politik mengatakan karena Pak Jokowi mulai merasa tidak cukup yakin gitu ya bahwa Prabowo Gibran ini akan dapat melenggang dalam satu sesi, Bu Meldi, akan menyelesaikan pemilu dalam satu putaran, begitu ya. Artinya apa? Kalaupun memang itu akan terjadi gitu ya, masuk putaran kedua gitu ya, maka yang dianggap kolega terdekat, punya histori dan segala macam gitu ya, adalah Jokowi ketemu dengan Megawati gitu. Karena bagaimanapun kalau kita melihat gitu, Megawati dengan PDIP-nya gitu ya, memiliki paling tidak share 20% suara. Kalau kita lihat dalam survei-survei terakhir, walaupun ketika masa tingginya bisa sampai 28 atau di atas 25%, Bung Aldi. Artinya apa? Itu akan memberikan dampak yang signifikan nanti begitu. Tetapi pertanyaannya, apakah PDIP atau Ibu Megawati mau menerima pinangan ini? Walaupun dalam skenario misalnya putaran kedua, begitu. Atau jangan-jangan malah Megawati mengatakan bahwa iya, tidak mungkin kita ketemu gitu. Karena kami cukup percaya diri bahwa kami akan maju dalam pasangan putaran kedua. Dan kalau itu terjadi, kami akan mengajak pihak lain untuk berkoalisi walaupun agak jauh, tidak punya histori. Contoh pasangan Amin misalnya, Bu Meldi. Dan sekarang sudah muncul beritanya bagaimana kemungkinan Surya Paloh mulai didekat-dekatkan dengan Jokowi, Jokowi ketemu Surya Paloh, begitu ya. Artinya coba menyembuhkan luka lama gitu. Dan dalam konteks ini yang kita lihat adalah satu yang bisa kita simpulkan gitu ya, sangat berat untuk mengkalkulasikan mengatakan bahwa Prabowo Gibran akan sesuai dengan harapan Jokowi gitu ya, bisa selesai dalam satu putaran dalam Pilpres 2024. Akan ada perlawanan yang sangat ketat, yang sangat keras begitu ya, terutama dengan sikap-sikap Jokowi saat ini gitu ya, yang mengatakan sangat kecil atau tipis kemungkinan akan melenggang dalam satu putaran, Bung Meldi. Itu yang menjadi pertimbangan nampaknya di balik cerita-cerita ini, Bung Meldi. Ya nih Jokowi ini antisipasi jagoan betul Bung Firdaus ya. Ketika dia melihat ini, pertama Prabowo nggak mungkin menang satu putaran, dia bersikap dia tidak netral dalam pemilu ini, artinya presiden akan melakukan kampanye. Yang kedua, dia membuka peluang untuk ketemu Megawati. Ini dua pilihan sebenarnya yang akan memberikan sebuah skenario baru, Bung Firdaus, agar kekuasaan nggak lepas dari tangan Jokowi. Dan skenario itu Jokowi dengan segala cara dia akan terabas, Bung Firdaus. Tapi dia menemukan dinding yang kuat yang disebut Megawati. Megawati orang yang taat nilai, taat terhadap komitmen perjuangan, dan susah digoyang, Bung Firdaus. Tapi kita lihat seberapa kuatkah Jokowi untuk melakukan pendekatan-pendekatan kembali ke Megawati. Iya, betul. Kalau kita bicara prinsip atau nilai atau komitmen ya, pada titik tertentu kita menghadapi dengan pilihan berkuasa atau tidak. Nah, pada pilihan ini yang kadang-kadang kita melihat,
orang kadang-kadang tidak tahan, Bung Meldi. Tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang PDIP, PDIP ini sudah cukup lama menjadi partai penguasa, Bung Meldi gitu ya. Jadi kalau memang nasibnya menakdirkan nanti misalnya tidak terpilih menjadi presiden misalnya, menjadi oposisi, maka menurut saya jauh lebih elok untuk belajar menjadi oposisi dalam satu periode, Bung Meldi. Itu akan mematangkan begitu ya. Tetapi kita juga jangan lupa gitu ya, apakah keinginan Jokowi ini misalnya itu akan bisa bersambut gitu, gayung bersambut dengan keinginan Ibu Mega misalnya. Kalau kita lihat bagaimana dalam 3 bulan terakhir begitu ya, bahwa ya PDIP atau Megawati atau yang lain yang sudah lama membesarkan keluarga Jokowi dalam kancah politik itu dilupakan begitu saja, tetapi dilirik kembali ketika dianggap skenario yang mengatakan kemenangan dengan mudah itu tidak akan tercapai begitu ya. Jadi hanya dianggap sebagai ban serep tanda kutip begitu. Saya pikir ini kalau kita bicara apa ya, semacam gengsi atau kehormatan gitu, mungkin jauh lebih enak begitu, jauh lebih baik kalau memang dibangun koalisi misalnya, kita akan ketemu dengan kingmaker lain gitu ya. Jadi ada Surya Paloh di sana, ada dari PKS atau dari PKB misalnya. Saya pikir cobalah mencalin apa ya, membangun semacam koalisi untuk budaya dan etika misalnya gitu ya. Itu menghadapi misalnya pasangan Prabowo Gibran begitu. Tapi sekali lagi itu pilihan-pilihan dari kita, Bung Eli. Tapi kalau kita bicara dalam konteks pertimbangan kuasa bisa saja terjadi gitu ya. Dan itu yang menurut saya juga menjadi apa ya, menjadi publik menunggu-nunggu apakah memang itu yang akan terjadi begitu ya. Atau kalau tidak misalnya kita berharap terjadi misalnya semacam gejolak daripada menteri-menteri gitu ya. Kemudian mengakumulasinya nilai-nilai untuk membangun pemerintahan yang bersih, yang beretika gitu ya, yang anti korupsi dan penegak hukum dan segala macam gitu ya. Bisa jadi misalnya keinginan Jokowi ini tidak akan disambut, akan mengakumulasi misalnya menjadi salah satu fenomena yang mungkin gitu kalau putaran kedua terjadi itu akan menggerogoti mimpi mereka untuk misalnya pasangan Prabowo Gibran, Bung Meldi. Ya, sebenarnya kita punya catatan juga, Bung Firdaus. Suara elit belum tentu kongruan dengan suara akar rumput, ya. Tidak sebangun gitu ya. Ini sejarah di Indonesia berkali-kali memperlihatkan itu. Jadi elit kemana, masyarakat akar rumput kemana, ya. Walaupun dengan titik-titik deviasi yang sebenarnya bisa dihitung. Tapi saya kira pada titik ini, Jokowi sebagai figur nasional telah banyak cacat-cacat yang berceceran gitu, Bung Firdaus, sehingga ini akan sulit sekali bagi akar rumput untuk memaafkan masalah-masalah ini, dan masalah-masalah Jokowi ya, yang terus mencoba menggunakan bansos sebagai alat kuasanya dan bertarung dengan akar rumput yang mengambil sebuah kekuatan moral di jiwanya, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi selain dari tadi misalnya dinamisasi dalam politik, kemudian juga bagaimana nanti pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan koalisi dan pasangan, begitu ya, termasuk nanti pasca misalnya dalam putaran kedua, gitu ya. Yang perlu kita jaga adalah kita juga ingin melakukan semacam netralisir kepada pemilih atau khalayak ramai, gitu ya, bahwa program-program yang selama ini yang kita nikmati, kita anggap baik itu adalah program pemerintah yang berasal dari uang negara, bukan berasal dari seorang misalnya uang presiden atau politik tertentu atau kelompok tertentu begitu ya. Dan kita tidak perlu khawatir kalau program itu baik, program itu memberikan dampak kepada publik, pasti programnya akan diteruskan oleh pasangan siapapun, Bung Meldi. Tidak perlu harus pasangan dari darah daging dia misalnya itu. Nah, pertanyaan kita gitu ya, kita juga harus melihat apakah dengan yang itu, apakah kita juga mendapatkan hal yang lain bisa kita perbaiki, sisi-sisi yang kurang yang selama ini belum tercapai, masih kurang begitu ya. Apakah dengan ambisi, dengan nilai yang dikorbankan gitu ya, itu akan menjadi pertaruhan kita begitu. Jadi saya pikir ini yang menjadi momentum-momentum, walaupun sekali lagi kita berharap gitu ya, waktunya yang terbatas gitu ya, apalagi politik popularisme itu begitu mengemuka begitu ya, politik kultus itu begitu tinggi di kita. Tapi kalau kesadaran itu muncul, kita bisa menjelaskan secara baik dan gamblang begitu ya, maka terutama untuk masyarakat desa atau masyarakat yang memang terpinggirkan oleh pembangunan, bisa melihat opsi-opsi yang lebih luas, Bu Meldi. Artinya apa? Kita punya pilihan-pilihan untuk mendapatkan pemimpin yang bisa membuat lebih baik, membuat sesuatu yang lebih adil gitu ya, yang sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Dan harapan kita itu yang menjadi pilihan-pilihan kita nanti, Bu Meldi. Jadi sekali lagi, ya kita berharap itu akan terjadi apa ya, perbaikan atau perubahan kepada Republik ini, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak.
Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.